dan juga Ibu, mungkin sebelumnya perkenalkan saya Syafiqah ini. Bapak bisa memanggil saya Mbak Syafi. Di sini kebetulan saya adalah mahasiswa dari Universitas Sudani, dan mungkin Bapak Ibu sudah diinformasikan oleh Pak Desa bahwa saya di sini kita akan melakukan suatu kegiatan di mana pertama saja yaitu di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai mitigasi bencana. Nah, mungkin di sini dari Bapak Ibu sudah ada tahu bencana itu apa sih? Sudah tahu ya? Oke, jadi saya jelasin ya. Baik, jadi bencana itu adalah suatu kejadian di mana yang merugikan segala pihak, baik dari segi ekonomi, segi lingkungan, dan juga segi dari psikososial seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mitigasi bencana dari panen dan gagal panen akibat ulah manusia. Karena perlu kita ketahui bahwasanya bencana itu tidak hanya disebabkan oleh bencana alam saja, bisa mungkin yang Bapak pikirkan bencana itu kayak longsor, banjir, gitu. Nah, tapi gagal panen akibat ulah manusia ini juga menjadi salah satu bencana, yaitu bencana yang non alam karena diakibatkan oleh ulah manusia seperti itu. Nah, gagal panen akibat ulah manusia ini apa? Yaitu suatu kondisi di mana produksi atau panen dari pertanian itu menurun secara drastis, bahkan bisa sampai habis. Nah, ini dikarenakan oleh tindakan manusia yang bisa merusak ekosistem pertanian, merusak budaya pertanian, bahkan juga melemahkan daya dukung dari lingkungan. Di sini terdapat beberapa tanda-tanda dari gagal panen. Yang pertama yaitu daun mengering dan juga gosong. Jadi mungkin dari tanaman padi atau tanaman jeruk punya warga sini itu nanti kalau memang ada suatu masalah di tanamannya, itu salah satu tandanya adalah nanti daunnya itu mengering dan juga gosong. Yang kedua yaitu tanahnya kering dan juga keras. Ini dikarenakan karena kurang air. Jadi untuk kayak aliran airnya itu juga diperhatikan karena dari ada beberapa tanaman yang memang mereka akan
seperti itu. Dikarenakan apa? Nanti kan seperti yang sudah saya jelaskan, bahwasanya orang-orang itu akan ada beberapa orang-orang yang bosan karena mengolah pertanyaan atau bahas secara terus-menerus. Jadi nanti lahannya akan ditinggalkan. Nah, di sini gunanya dari kelompok tani itu bisa mengurus dari lahan tersebut. Nah, itu mitigasi pada saat bencana. Lalu bagaimana sih mitigasi saat bencananya? Yang pertama yaitu mengidentifikasi secara cepat. Di sini yang identifikasi itu adalah lahan yang terdampak itu seberapa besar sama penyebab dari matinya suatu tanaman itu apa. Nanti kalau kita bisa mengidentifikasi secara cepat, itu kita juga bisa secara cepat menemukan solusinya. Dan yang kedua yaitu meminta bantuan darurat atau bantuan logistik. Dikarenakan pada saat kalau ada bencana itu kan itu menurunnya hasil dari panen itu menurun sekitar lebih dari 50%. Dan itu juga akan mengganggu perekonomian di desa. Nah, oleh karena itu di sini masyarakat desa atau kayak perangkat desa itu juga bisa langsung minta bantuan kayak ke pemerintah setempat seperti itu. Dan yang ketiga yaitu pengendalian hama atau dampak dari oleh manusia. Jadi kan di nomor 1 tadi mengidentifikasi penyebabnya. Nah, nanti setelah kita tahu mengenai penyebab dari gagal panen ini apa, itu lalu kita bisa melakukan pengendaliannya supaya kalau memang masih ada lahan yang bisa diselamatkan itu ya bisa diselamatkan. Dan yang terakhir yaitu koordinasi dengan lintas sektor. Nah, ini koordinasi dengan lintas sektor, Bapak Ibu bisa meminta bantuan kayak bisa ngobrol sama kepala desa atau sama Bapak RT, Pak RW seperti itu. Lalu setelah saat bencana itu mitigasi pasca bencana atau setelah bencana. Yang harus dilakukan di sini yang pertama yaitu pemulihan lahan dan juga ekosistem. Jadi kalau udah bencana yang sudah selesai, terus kita harus melakukan pemulihan lahan dan juga ekosistem. Jadi biar lahannya itu bisa ditanami oleh tanaman kembali sampai padi, jeruk ataupun tanaman lainnya. Yang kedua yaitu pendampingan dan penguatan kelompok tani. Dikarenakan kalau yang menjadi suatu desa itu yang sudah mempunyai kelompok tani, itu nanti di pasca bencana itu kita kayak dari kepala desa itu melakukan pendampingan dan juga penguatan mengenai perbaikan dari lahan. Yang ketiga itu perbaikan dari manajemen. Nah, ini manajemen itu banyak kayak dari manajemen pengelolaan tanahnya atau manajemen keuangan atau manajemen lainnya. Dan yang keempat itu dokumentasi atau evaluasi pasca gagal panen. Di sini dokumentasi dan evaluasi itu sangat penting supaya apa? Supaya tidak terjadi hal tersebut tidak terjadi lagi. Dan yang terakhir itu pemulihan ekonomi. Nah, di sini pemulihan ekonomi itu bisa kayak pemulihan lahan terus kan ditanam kembali. Itu memang kan waktunya itu masih lama ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa meminta bantuan dari Pak RT, mungkin apakah ada asuransi atau lain sebagainya seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Belum ada, sudah paham belum? Nah, baik. Jadi mulai sekarang Bapak dan Ibu bisa stop untuk merusak dari lahan pertanian. Lahan pertanian perlu dijaga karena kan kalau di desa ini kebetulan ya untuk mayoritas dari perekonomiannya itu adalah dari hasil panen seperti itu. Nah, mungkin Bapak dan juga Ibu jika tidak ada pertanyaan, izinkan saya untuk bertanya. Tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai tanda-tanda dari gagal panen. Bisa disebutkan mungkin apa saja? Ya, tadi yang terus jadi itu yang mungkin alhamdulillah mungkin semuanya sudah paham. Jadi sebelumnya